Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu karena saya haus. Seperti mereka-mereka yang ada di panggung politik haus akan kekuasaan. Gila. Bukaannya udah gas ya nggak? Walaupun saya sendiri nyaman dengan kursi kosong, sama seperti beliau-beliaunya nyaman dengan kotak kosong. Karena putusan MK kemarin menyatakan bahwa partai politik non-parlemen bisa mencalonkan kepala daerahnya. Ya kan? Mereka boleh mereka bisa tapi tidak boleh menggabungkan dengan partai politik yang ada di parlemen. Jadi yang punya kursi di DPR itu teman-teman tidak boleh menyatukan dengan partai politik yang non parlemen. Jadi ini kita menyikapi putusan MK kemarin yang sempat ramai di siang hari, tapi mulai redup setelah jam 7 jam 8 malam karena ada aksi seru, video-video seru dari salah satu istri pemain sepak bola. Cuman videonya sampai hari ini juga kita belum dapat, jadi semua hanya ya muncul di ini tweet story itu muncul semua tuh. Cuman kita belum dapat. Ini dengan kita belum dapat video ini berarti kinerja dari cybernya Indonesia ini luar biasa. Udah bisa menahan laju info-info yang seperti itu. Cuman kalau memang soal berita-berita urusan yang pemersatu bangsa, kita bilang ini hot ini kan karena ada video ini kan pemersatu bangsa. Mereka lupa partai politiknya apa, mereka lupa agamanya apa, sukunya apa yang menjadi sumber konflik ya kan di Indonesia ini, lupa karena semua cari linknya, cari videonya. Kasihan sekali ini mereka berdua. Tapi semoga mereka berdua ini Arhan dan juga Ziza bisa kuat karena Arhan ini adalah aset bangsa karena Indonesia akan bertarung di Piala Dunia. Di Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia. Sorry, salah. Ini menggebu-gebu nih, sampai kita bahas bola, padahal tadi mau ceritakan putusan MK. Kita balik lagi soal MK. Nah, MK ini bilang, memberi putusan bahwa pertama MK menganulir ini usia kepala daerah sudah dia tidak seperti putusan MA. Terus habis itu kepala daerah bisa diusung oleh partai dengan syarat-syarat tertentu, seperti halnya di DKI bisa kalau nggak salah sekitar 7,5% itu sudah bisa. Makanya saya pakai baju merah karena PDI hari ini kartunya hidup lagi, lumayan beberapa jam hidup karena ternyata Badan Legislatif DPR RI tidak mengakomodir hasil putusan MK. Jadi hari ini barusan aja beberapa jam yang lalu ini asli beneran nih, ini beneran. Iya, baru lihat gini. Yang keluar fotonya Ziza. Beneran ini detik.com. Iya. Tuh. Now Aziza minta maaf bicara soal nasib rumah tangganya. Iya ini loh. Beneran. Ini beneran nih, bukan di setting nih. Ini kita nggak kenal juga sama Ziza kan. Kita teman cewek cuma 2. Nggak punya lagi kita teman cewek nggak. Beneran, coba buka detiknya semua, ada berita apa yang menarik. Cuman yang jelas hidupnya kartu PDI Perjuangan di DKI Jakarta menghadapi Pilgub yang kemarin hampir bisa dikatakan tertutup karena sisa kursinya tidak ada yang mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, kembali hidup setelah putusan MK. Dan ternyata hanya beberapa jam karena hari ini Balik DPR RI membahas terkait undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan di situ ikut tetap dengan putusan MA. Tapi memang langkah yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI terkait ini adalah jalur yang benar. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat situasinya bahwa ini kepentingan rakyat dikebiri, rakyat dizolimi kepentingannya, ya mereka wakil kita, mereka wakil kita tidak bisa dipungkiri, dan ini jalurnya, ini jalur yang sebenarnya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini jalurnya yang ditempuh seperti ini. Cuman kita sebagai masyarakat kalau menolak, kita harus sesuai di jalurnya. Jangan kita membuatkan gerakan-gerakan tambahan yang justru akan merusak Indonesia, yang akan merusak roda ekonomi. Karena kalau ada konflik, ada perpecahan di sana sini, kita susah. Mau beli minuman dingin, susah. Mau beli air mineral, susah. Mau beli bakso, susah. Ya walaupun sekarang juga susah kan, karena banyak orang-orang di puncak kekuasaan, di panggung-panggung politik yang mungkin sudah terlena. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda terkait dengan putusan MK, karena putusan MK sekarang sudah bukan dibilang ini
keputusan keluarga. Padahal isinya tidak seberapa jauh dengan pada saat putusan MK tahun kemarin. Isi hakim-hakimnya tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya MK menjalankan tugasnya sesuai koridornya, tapi memang MK tidak bisa memuaskan semua pihak. Semua tidak bisa terpuaskan, karena MK ini bukan alat pemuas. Jadi nggak bisa memuaskan semua pihak. Semoga teman-teman yang menikmati dapur politik bisa melihat bahwa putusan MK terkait kepala daerah yang bisa diusung oleh partai-partai dengan jumlah minimal, atau mungkin kepala daerah yang bisa diusung oleh partai non-parlemen, itu bisa membuat pertarungan di pilkada akan menarik. Karena kalau pertarungan ini tetap sesuai dengan putusan MA, berarti akan ada 150 pilkada melawan kota kosong. Tahu 150-nya di mana aja? Kalian komen di Instagram boleh, kalian komen di YouTube Menyala Project juga boleh. Kasih tahu kita 150 kota di mana aja, kita bakal ngasih giveaway yang menarik. Oke, 150 tempat yang bertarung melawan kota kosong. Itu yang bakal terjadi kalau sampai memang hasil putusan Balik DPR RI hari ini disahkan. Dinamika politik semua bisa terjadi, semua bisa cepat berubah. Kita sebagai masyarakat harus pintar memilah-milah, karena yang sudah terjadi ya seperti ini. Jalurnya adalah melalui DPR RI mengubah dari putusan MK. Semoga semua bisa merasakan manfaat dari para anggota DPR yang masih menjabat sekarang, karena yang baru yang terpilih belum. Untuk DPR RI teman-teman, karena kalau DPRD kota beberapa sudah pelantikan hari ini, dari mulai Jombang, mungkin Sidoarjo juga sudah mulai. Jadi kita kawal terus putusan MK ini, agar putusan MK ini bisa berjalan, walaupun kecil kansnya karena dari Badan Legislatif sudah menolak putusan MK, dia tetap pada putusan MA bahwa dengan syarat sesuai putusan MA, dan juga terkait kota kosong, berarti Pilkada 2024 akan ada sekitar 150 pertarungan melawan kota kosong. Kita lihat akan tetap seperti itu atau enggak, karena ini kembali lagi seperti pemilihan ketua umum Golkar kemarin. Saya hanya berkeyakinan yang di atas menentukan. Oke, kita akan buktikan semuanya. Bisa tulis di kolom komentar YouTube Menyala Project, subscribe, komen, like. Ardiri Hukom pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi berikutnya dengan isu yang menarik, yang aktual, dan pastinya harus lebih tajam daripada tadi yang minum karena seperti politikus yang haus akan kekuasaan, ataupun saya nyaman dengan sebelah saya yang kosong, seperti orang-orang itu yang berharap pilkadanya melawan kotak kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.